sejarah para wali, ada satu pola yang terus berulang. Sebelum mereka diberi limpahan ilmu laduni, mereka terlebih dahulu dijatuhkan dari segala kehebatan duniawinya. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang dijauhi murid, ada pula yang dijadikan asing di tengah masyarakatnya. Semua itu bukan kehinaan, tapi pemurnian. Karena ilmu ini tidak bisa masuk ke dalam hati yang masih sibuk mempertahankan citra dan pengaruh. Ilmu ini hanya masuk ke dalam hati yang telah hancur, lalu dibangun ulang oleh cahaya ketuhanan. Perhatikan kisah Nabi Khidir alaihissalam, hamba Allah yang disebut memiliki ilmu langsung dari sisinya. Sebelum beliau menjadi penerima ilmu itu, hidupnya telah disaring dari logika manusia biasa. Setiap geraknya mengikuti isyarat Tuhan. Ia tidak menjelaskan tindakannya dengan akal biasa, karena ia hidup di wilayah hikmah ilahi, bukan hukum syariat lahir semata. Maka siapapun yang ingin berjalan di jalan laduni, harus siap kehilangan penglihatan lahir demi penglihatan batin. Harus siap tidak dimengerti manusia, asalkan dimengerti oleh Tuhan. Ujian yang datang bukan selalu berupa bencana. Kadang bentuknya justru kenikmatan yang menguji, apakah si hamba lupa atau ingat. Kadang bentuknya ketenaran, untuk melihat apakah ia masih tawadhu'a atau malah merasa istimewa. Karena ilmu laduni bukan hanya ilmu, tapi amanah. Dan amanah ini berat, tidak bisa dititipkan kepada orang yang masih mencari pujian dari makhluk. Sebab siapapun yang membawa ilmu dari sisi Tuhan, ia akan diuji dengan godaan untuk menggunakan ilmu itu demi dirinya sendiri. Dalam diam para sufi menangis, bukan karena hidupnya sempit, tapi karena ujian batin mereka tak bisa dijelaskan dengan kata. Ada rasa lapar yang tidak bisa dihilangkan oleh makanan, rasa haus yang tidak bisa disiram oleh air. Itu karena ruh mereka sedang menanti turunnya hikmah. Dalam kekosongan itulah Allah menurunkan ilmu laduni, bukan sebagai jawaban langsung, tapi sebagai kebeningan hati yang tiba-tiba mengerti makna dari setiap luka dan tawa yang pernah dilewati. Dan ketika ujian itu selesai, bukan karena hilang, tapi karena hati sudah ridha dengannya, maka ilmu itu turun seperti embun pagi. Tidak memaksa, tidak menyakiti, hanya menetap dan menghidupkan. Si hamba mulai memahami hal-hal rumit tanpa pernah belajar secara lahir. Ia mulai melihat rahasia dalam ayat-ayat kehidupan. Dan semua itu bukan karena dirinya hebat, tapi karena ia telah kosong dari dirinya sendiri. Dan dalam kekosongan itu, Allah menanamkan laduni, sebuah ilmu dari langit yang tak bisa dijual, tak bisa diwariskan, hanya bisa dititipkan olehnya kepada hati yang telah berserah.